Sudah diterima ya? Sudah nembak ya? Baik. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati rahmatnya berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang insya Allah menjadi hambanya yang bertakwa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana Karim Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan dirinya sebagai wasilah untuk kita semua sebagai umatnya, sehingga kita keluar dari jurang kejahiliahan menuju berilmu pengetahuan insyaallah. Hari ini saya diminta untuk menjadi keynote speaker ya pada acara webinar kewirausahaan Himagrotech. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan dengan baik. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Indra Cahya Uno, jika sudah hadir, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada Ketua Program Studi Agroteknologi, ini bocor ya, Agroteknologi yang sudah membina mahasiswanya untuk bisa menyelenggarakan webinar perusahaan ini. Para ibu bapak dosen. Mohon izin Pak, untuk suaranya tidak terdengar. Saya sepertinya di mute tadi. Ya Pak, lanjut Pak. Ya. Sebentar. Oke. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan namanya adalah kolaborasi dan partisipasi pemuda entrepreneur unggul menuju Indonesia Emas 2045. Baik, sekilas kurikulum vitae saya. Sekilas kurikulum vitae saya, saat ini saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Juanda Bogor. Lalu kita coba, ini kenapa ini ya berwarna-warni ya, ada sedikit ini. Saya ingin menyampaikan terkait begini, ada pemuda, kemudian ada Indonesia Emas 2045. Nah tentu saja konteks dua kata ini itu mengandung makna yang luas begitu. Di mana kita coba dulu definisikan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pemuda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan dari usia 16, biasanya di SMA ya, mulai SMA sampai dengan 30 tahun. Nah, dari definisi ini tentu saja kita coba garis bawahi bagaimana hubungannya pemuda ini bisa menjadi koridor utama, menjadi subjek utama dalam membangun Indonesia Emas tahun 2045. Ketika kita berkata bahwa tahun 2045 ini sebagai Indonesia Emas, tentu saja berkaitan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, dalam konteks ini, anakku sekalian, hadirin sekalian, saya ingin coba mengambil satu formasi di mana Universitas Juanda punya himne, di mana dalam himne tersebut pemuda
itu diharapkan menjadi pemuda yang cerdas dan bertakwa gitu. Lalu cerdas dan bertakwa dengan apa? Dengan ilmu yang padat, amal kreatif, luas pandangannya, dan akrab lingkungan. Di mana kontennya adalah bahwa pemuda yang cerdas dan bertakwa dengan ilmu yang padat, amal kreatif, luas pandangan, akrab lingkungan ini, itu akan bisa mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dua konten ini, anakku sekalian, ya, ketika kita bicara terkait dengan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, tentu saja ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah cita-cita bangsa yang besar, di mana bangsa ini ingin menjadi bangsa yang merdeka, bukan hanya bangsa merdeka dalam konteks merdeka negaranya, tidak, tapi merdeka yang kemudian bisa berdaulat, yang mencapai adil dan makmur. Tentu konten ini harus dibarengi dengan niat bahwa sebagai seorang pemuda yang saat ini begitu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pemuda-pemuda seperti kalianlah yang nanti akan memimpin negeri ini. Yang akan memimpin negeri ini sekali lagi, sehingga konteksnya bagaimana dipersiapkan pemuda-pemuda yang sekarang hadir ini untuk bisa menuntut ilmu dalam ibadah, agar supaya dia bisa mengemban amanah sebagai khalifah. Nah, tentu saja konteksnya menuntut ilmu dalam ibadah dengan mengemban amanah sebagai khalifah ini diharapkan menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, dan punya keinginan untuk selalu mengedepankan kepentingan negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, kita coba terkait dengan ini saya ingin menampilkan sebuah video, ya, sekilas video. Saya akan berhenti untuk bicara, nanti kalian silahkan lihat dengan rinci bagaimana kemudian konteks pemuda ini bisa menghadirkan sebuah inovasi. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat.
Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Emro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Emro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Emro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Emro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Emro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Emro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Emro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Emro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Emro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia.
bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari. Dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya, sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa,
Hubungi orang yang meminjamkan VCD ini agar Anda dapat segera mulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga. Baik, itu adalah satu kisah begitu, di mana kita akan bisa melihat bagaimana seorang pemuda yang cerdas, ya, dia tentu saja akan memiliki berbagai macam cara gitu ya untuk bisa menghadirkan benefit yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh dirinya saat ini. Karena dia mengetahui ada keterbatasan yang kemudian keterbatasan ini akan bisa membuat constraint sehingga perlu upaya agar supaya apa yang dilakukannya bisa bernilai lebih besar. Nah, terkait dengan ini, anakku sekalian, kita kembali kepada tadi kita punya apa namanya nilai ataupun bagaimana kemudian seorang pemuda itu yang cerdas dan bertakwa ini dengan ilmu yang padat. Apa sebetulnya ilmu yang padat? Kalau kita lihat ilmu itu sendiri dinyatakan sebagai pengetahuan terhadap suatu bidang, ya, yang bersistem dengan metode tertentu. Misalnya terkait dengan dia memperoleh gelar doktor misalnya, insya Allah kalian semua akan bisa itu dalam ilmu pertanian misalnya. Kemudian pengetahuan juga bisa terkait dengan soal duniawi, kepandaian atau dalam soal duniawi, akhirat misalnya lahir dan batin. Ini juga terkait misalnya ilmu padi, makin berisi makin runduk dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian apa sebetulnya yang padat? Padat itu memenuhi, ya, sangat penuh, sangat berisi. Sehingga ilmu yang padat ini bisa diartikan sebagai seorang pemuda yang cerdas dan bertakwa, yang dia punya ilmu yang berisi. Sehingga saking berisinya dia akan memberikan pengetahuan lebih agar supaya bisa diaktualisasi dengan berbagai macam aktualisasinya yang lebih baik begitu untuk bisa memberikan rahmatan lil alamin bagi umat. Lalu kemudian kita yang kedua punya pemuda yang cerdas dan bertakwa dengan amal kreatif. Nah, kalau kita lihat apa sebetulnya yang dimaksud dengan amal kreatif, yang pertama dia selalu punya inovasi, ya. Dia selalu berinovasi dengan berbagai macam pengetahuan yang diambil dari hasil pengalaman atau membaca atau bisa juga mendengar dan sebagainya. Lalu kemudian dia selalu punya ide yang baru ataupun yang hasil dari pengembangan, ya, sehingga dia mampu memberikan sumbangsih nyata agar bisa lebih aktual lagi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian dia selalu berpikiran sebagai kolam pemikiran begitu. Dia selalu berpikir positif sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Ada juga dia juga selalu kreatif, kolam kreativitas begitu. Bagaimana kemudian dari hasil bacaan dan sebagainya, dari melihat dunia, dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna begitu. Sehingga berikutnya yang kelima adalah dia punya spirit untuk menjadi rahmatan lil alamin. Saya meminjam nilai dari atau moto dari IPB University disebutkan give and serve the best misalnya. Kalau dihubungkan dengan Unida kita punya menggenggam dunia dengan untuk meraih akhirat misalnya. Nah, terakhir adalah dia selalu bersifat unggul. Nah, unggul ini tentu saja bagaimana kemudian buah dari hasil, misalnya di sini saya nyatakan sebagai pepaya begitu. Pepaya yang unggul tentu saja bisa saja unggul yang dalam konteks taste-nya bisa manis dan sebagainya, tidak gampang busuk dan sebagainya. Dan unggul ini adalah bentuk sesuatu yang pilihan. Nah, anakku sekalian, terkait dengan inovasi ini, ada sebuah siklus yang merupakan hubungan timbal balik dari pikiran, gagasan, dan karya dan juga kreativitas. Dia membentuk sebuah siklus inovasi. Nah, tentu saja sekali lagi ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang kemudian dia coba untuk
menghasilkan sebuah gagasan, lalu hasil gagasan tersebut kemudian dinarasikan begitu, kemudian diaktualisasi dalam bentuk karya sehingga dia menghasilkan sebuah kreativitas. Nah, yang berikutnya terkait dengan pikiran itu selalu seoptimal mungkin bagaimana kemudian pikiran itu selalu berpositive thinking, ya, optimis, selalu diseling-selingi dengan humor begitu, bersifat ekspresif misalnya, damai, kemudian humble begitu ya, terus kemudian selalu bahagia dan sebagainya. Nah, tentu saja konten pemikiran ini akan sangat terkait dengan bagaimana kemudian tujuan, rencana, dan keinginan itu bisa direpresentasikan untuk menjadi model dan memberikan perlakuan yang baik untuk semua. Lalu berikutnya adalah gagasan. Gagasan tentu saja terkait dengan bagaimana secara populer disebutkan sebagai pengertian umum dari citra mental. Ya, bisa juga gagasan adalah rancangan yang disusun di dalam pikiran, baru di dalam pikiran. Lalu kemudian nanti dinarasikan untuk menjadi sebagai sebuah perencanaan. Lalu kemudian bagaimana dengan karya? Nah, karya berkaitan dengan pekerjaan atau hasil perbuatan ciptaan, terutama dari hasil karangan. Nah, bisa saja dia merupakan salinan, bisa juga saduran, terjemahan, atau juga ciptaan atau bukan tiruan seperti itu. Misalnya dalam bentuk tulisan atau sebuah bangunan, misalnya bangunan tradisional maupun bangunan modern. Ini semua sebuah karya. Lalu kemudian berikutnya kreativitas muncul ketika kemudian ada kemampuan untuk berpikir ataupun melakukan tindakan. Sekali lagi untuk mencari pemecahan sebuah kondisi misalnya. Lalu kemudian berkaitan dengan menunjukkan suatu daya oleh yang di semesta untuk memungkinkan hadirnya entitas aktual. Lalu kemudian ada kreativitas itu ada prinsip kebaruan atau novelty. Lalu kemudian kreativitas juga menyelesaikan menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menghasilkan adaptasi terhadap sesuatu yang bisa kemudian berkembang menjadi kegunaan yang lebih besar. Lalu kemudian ada kreativitas yaitu kemampuan untuk menentukan pertalian baru misalnya, sehingga menghasilkan konsep-konsep yang kemudian bisa dikombinasi dari berbagai macam sehingga menghasilkan yang baru. Nah, tentu saja bisa dilihat ini contoh-contoh saja, misalnya bagaimana kreativitas dari seorang seniman itu bisa mengkreasikan sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Lalu kemudian spirit to be rahmatan lil alamin. Nah, ini tentu saja terkait dengan bagaimana kita punya internalisasi individu dengan berbagai macam spontaneity dan juga kemampuan yang lebih cepat untuk bisa beradaptasi. Nah, terkait dengan ini semua yang hadir di dalam majelis ini, yang pertama adalah kita mencoba selalu untuk bisa sharing, give the best, ya, memberikan yang terbaik. Kemudian do the best, memberikan juga yang terbaik. Kalau tadi memberikan yang terbaik, sekarang melakukan yang terbaik. Coba melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Kemudian hadapi semua segala perbedaan itu dengan hal biasa. Jangan terlalu berdebat karena itu akan cenderung emosi begitu. Karena ketika emosi tentu saja yang bermain bukan lagi pengetahuan tapi nafsu. Lalu kemudian berproses untuk selalu menggapai, jangan pernah merasa sudah mencapai. Lalu benar itu selalu relatif, tapi terus harus berusaha untuk berkembang. Kemudian optimizing 24 jam yang kita miliki, yaitu dengan untuk supaya bisa mendapatkan pahala yang maksimum dan memberikan atau melayani yang terbaik. Nah, ini spirit to be rahmatan lil alamin ini bisa diinternalisasi seoptimal mungkin oleh setiap dari kita agar supaya kita bisa menjadi pemuda yang siap mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu kemudian terkait dengan ada nilai-nilai dari unggul, ya, nilai-nilai dari unggul ini sendiri kontennya terkait unggul itu adalah yang utama menang, ya, kemudian
kita bicara terkait dengan U-nya adalah universality, kemudian ada tadi hubungannya juga dengan novelty, lalu kemudian ada good practice, apa yang dilakukan oleh kita agar bisa bermanfaat bagi keseluruhan begitu. Lalu kemudian kita punya giroh untuk selalu berpikir dan juga bertindak sehingga aktualisasi dari hasil berpikir dan bertindak ini bisa memberikan manfaat bagi semua. Lalu kemudian ada uswah, kita bisa menjadi contoh bagi minimal kepada juniornya. Lalu kemudian kita menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi warisan. Ya, warisan tentu saja yang bermanfaat bagi umat manusia. Nah, konteks ini seoptimal mungkin itu menjadi value unggul dari kita semua, khususnya di Fakultas Pertanian misalnya. Lalu kemudian anakku sekalian, ada pemuda yang cerdas dan bertakwa dengan dengan pandangan luas atau luas pandangan begitu. Nah, luas itu apa sih sebetulnya? Luas itu lapang. Kalau dalam konteks pengetahuan itu adalah banyak dan beragam tentang pengetahuannya. Tidak picik orang yang luas pengetahuannya. Lalu kemudian bagaimana dengan pandangan? Pandangan sesuatu atau yang menjadi pengetahuan ataupun pendapat. Sehingga luas pandangan ini seoptimal mungkin adalah pandangannya itu atau pengetahuannya itu diperuntukkan untuk menjadi orang yang kemudian bisa memberikan opini terbaik, menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian terakhir terkait dengan pemuda yang cerdas dan bertakwa dengan akrab lingkungan. Nah, konteks ini saya tawarkan terkait dengan Integrated Sustainable Development Program dan manajemen. Nah, tentu saja terkait dengan ini kita bicara bahwa kita punya natural, environmental atau ecological atau biologi ada di alam semesta ini begitu. Lalu kemudian kita coba konteksnya ada ekonominya bermain, ekonomi kreatif begitu. Di mana ketika hadirnya ekonomi ini ada irisan antara antara lingkungan atau sumber daya dalam hal ini, yaitu bentuknya adalah produktivitas begitu ya. Kemudian ada sosial kapital, anakku sekalian, ketika sosial kapital tentu saja berpikir bagaimana kemudian konsumsi dari pemanfaatan sumber daya itu tidak melulu akan sembarangan begitu, sehingga ada konten-konten konservasi di dalamnya. Lalu kemudian irisan antara sosial kapital dan juga ekonomi ada di situ yang dinamakan dengan equity. Nah, ketika konten irisan ini saling berpadu, saling seimbang dan sebagainya, maka tentu saja social well-being akan kemudian dapat diperoleh. Nah, untuk sampai kepada konten ini sesuai dengan apa yang diharapkan, anakku sekalian, perlu ada yang dinamakan dengan institutional arrangement dan policies implementation, di mana konteks implementasi dari kebijakan dan juga kesepakatan kelembagaan ini diperlukan yang dinamakan dengan iman. Ya, bagaimana kemudian kita sebagai makhluk dari Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengaktualisasikan segala sesuatunya dan mengimani segala sesuatunya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini tentu saja ada keterlibatan dari Yang Maha Kuasa. Lalu kemudian kita bicara terkait adanya ilmu, karena Yang Maha Kuasa memberikan kepada manusia sebagai khalifah itu dengan berbagai macam hikmah pengetahuan yang dapat dicapai dan kemudian dari pengetahuan ini akan berkembang kemudian untuk bisa memanfaatkan berbagai macam yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu kemudian terkait dengan ketika sudah beriman, kemudian ketika juga kita sudah berilmu, lalu kita bisa kemudian mengimplementasikan dalam bentuk akhlakul karimah. Tentu saja pemuda cerdas dan bertakwa yang dengan akrab lingkungan ini diharapkan menjadi nilai-nilai, menjadi karakter unggul dari pemuda-pemuda yang minimal hadir di dalam webinar ini. Lalu kemudian terkait dengan kewirausahaan, saya akan coba kupas bagaimana kemudian wirausaha itu berbasis kepada Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wirausaha itu gabungan dari kata wira yang berarti pahlawan,
atau bisa juga lebih identik misalnya dengan laki-laki, tapi kita ambil pahlawannya begitu. Lalu kemudian usaha, yaitu merupakan suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai satu maksud. Lalu jadi menurut hemat saya gitu ya, wirausaha adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Nah, ketika berbuat sesuatu, pemuda yang kemudian berbuat sesuatu untuk negaranya, untuk mencapai mewujudkan Indonesia emas tahun 2045, tentu saja akan menjadi pemuda yang handal, pemuda yang berbela negara, pemuda yang kemudian dirindukan oleh bangsa ini. Nah, kemudian terkait dengan wirausaha sendiri, anakku sekalian, kita bisa lihat wirausaha itu sebuah sikap mental dari seseorang untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Lalu kemudian seseorang yang berjiwa usaha itu selalu aktif, unik, berdaya guna untuk membuat sesuatu dan pasti bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian ketiga, bahwa dia selalu berproses secara dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai dengan model, sumber daya, waktu, dan risiko yang mungkin terjadi. Lalu terakhir, bahwa wirausaha itu adalah proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mewujudkan visi dan misi dari sebuah usaha. Kita lihat, saya ingin memberikan bagaimana kemudian untuk bisa mencapai sebuah usaha yang baik, itu perlu ada yang dinamakan dengan manajemen usaha. Nah, saya memberikan 6M, di mana 6M ini terdiri dari manpower, kemudian juga material, tenaga kerja dibutuhkan untuk mencapai sebuah usaha yang berkelanjutan dan memberikan lapangan pekerjaan lebih bagi pada orang lain. Nah, tentu saja man ini diharapkan bisa yang skill labor misalnya. Kemudian material, kita memerlukan material yang dihasilkan dari alam, baik itu material dalam bentuk raw material atau juga setengah jadi, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang dapat diproduksi. Nah, tentu saja sesuatu yang dapat diproduksi ini perlu mekanik, begitu ya, mesin, ya, yang bisa atau alat misalnya atau kelengkapan atau fasilitas yang kemudian dari produksi ini bisa menghasilkan produk yang lain begitu, yang bisa kemudian marketable. Lalu kemudian ada metode yang baik untuk bisa membuat material ini tumbuh dan menjadi membuat added value begitu, ada nilai tambah. Nah, tentu saja di samping itu kita juga memerlukan pendanaan, budgeting. Kalau tadi dibilang nol, bisa saja ide ini adalah nol seperti itu. Kemudian kita coba kolaborasi bentuknya baik dengan mitra maupun bisa dengan mitra pribadi misalnya, mitra individu atau mitra dengan yang mempunyai investasi, ya. Kemudian terakhir adalah market, bahwa segenap usaha ini penting bahwa produksi yang dihasilkan oleh kita itu mampu diterima dan bersaing dengan produk lainnya di pasar yang ada. Nah, ada 4 langkah proses kewirausahaan, di mana pertama kita harus juga memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha dulu, ya. Untuk menjadi proses kewirausahaan ini berusaha dulu memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Pengusaha seperti apa? Dia punya ide membangun sesuatu, ya, usaha yang kemudian usaha tersebut bisa menghasilkan benefit, ya, dalam hal ini uang misalnya. Lalu kemudian ada 4 langkah proses yang kedua, yaitu mengembangkan ide usaha yang baik. Setelah dia membangun sebuah ide, dia dinarasikan, buatlah proposal dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan suatu proposal yang dapat diterima oleh yang dapat dijadikan sebagai mitra usaha. Lalu kemudian ide ini, ya, anakku sekalian, itu baru bisa berhasil dengan baik jika dia melakukan identifikasi peluang, ya. Kemudian kita coba melakukan studi kelayakan kecil-kecilan. Yang paling penting adalah bahwa itu marketable, begitu. Kemudian produk kita dapat bersaing, begitu. Kemudian dalam konteks ini tentu saja bersaingannya itu bersaing dalam konteks kualitas dan juga dalam konteks harga misalnya. Kemudian kita coba analisis industrinya dan juga kompetitornya, sehingga dengan demikian kita bisa memetakan kalau kita launching produk kita, apakah kemudian persaingan ini dapat kita
kita jalankan begitu, sehingga risiko kerugian akan dapat diatasi. Lalu kemudian pengembangan usaha dari sebuah model usaha itu harus dikembangkan dengan efektivitas dan juga tentu saja efisiensi. Lalu kemudian 4 langkah proses yang ketiga itu membuat ide menjadi usaha. Ya, dari narasi tadi kemudian diplan, lalu kemudian diaktualisasi, membentuk sebuah usaha, baik itu usaha yang bersifat individu atau kemudian usahanya bisa kolaborasi. Makanya dari awal saya sampaikan penting melakukan sebuah kolaborasi dan partisipasi aktif sehingga usaha ini bisa berkembang dengan baik. Lalu kemudian yang perlu dilakukan dalam hal ini tentu saja bagaimana membentuk sebuah tim yang teamwork ya, yang mampu berkolaborasi satu sama lainnya dengan berpartisipasi aktif. Kemudian menentukan strategi pemasaran yang tepat, kemudian mencari pendanaan dan hanya jika ada pengembangan usaha, misalnya kalau kita mampu melakukan pendanaan modal sendiri, itu juga akan menjadi lebih baik. Tapi tentu saja diperlukan upaya-upaya tertentu agar supaya pendanaan ini tidak minim risiko misalnya. Walaupun kita tahu semakin besar benefit yang kemudian dihasilkan, risikonya pasti akan juga semakin besar. Lalu kemudian mempersiapkan dasar hukum yang kuat sehingga usaha kita itu bisa dihargai. Nah, nanti Profesor Indra Cahya Unul tentu saja akan menyampaikan ini bagaimana kemudian UKM sendiri harus punya minimal itu NPWP misalnya. Ya, nomor pokok wajib pajak salah satunya. Bukan untuk apa-apa, agar supaya bisa juga tercatat sebagai penerima pembayar pajak yang baik seperti itu. Lalu kemudian 4 langkah proses kerusakan yang berikutnya, yang keempat, yaitu menjalankan dan mengembangkan usaha. Nah, tentu saja kolaborasi partisipasi ini disetting sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat juga manfaat bersama. Nah, terkait dengan itu tentu saja kita punya value. Jangan kemudian kita patah semangat ketika kita menghadapi sesuatu itu ternyata ada constraint di lapangan dan sebagainya. Justru ketika seperti halnya nanti ya naik sepeda. Kalau sebelum bisa bersepeda, dia akan berusaha untuk bisa naik sepeda seperti itu. Nah, dalam konteks ini penting untuk bisa menjadi juara. Kita harus berpikir menjadi champion. Sehingga kalau menjadi champion, dia pasti memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bisa berhasil dalam usahanya. Nah, dalam hal ini sekali lagi selalu saya nyatakan begitu ya, bagaimana kemudian duit ini terdiri dari doa, usaha, kemudian ikhtiar, dan juga tawakal begitu. Kontennya, anakku sekalian, kita selalu harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar usaha yang kita lakukan itu bisa berhasil guna. Nah, tapi kemudian doa ini juga harus ada medianya. Ketika kita mau membangun sebuah wirausaha, ada media usaha yang akan dilakukan sesuai dengan ide yang tadi dikembangkan. Nah, setelah kita berdoa, kemudian kita ada punya media usaha, kita harus ikhtiari dengan baik sehingga ikhtiar ini bentuknya bisa macam-macam begitu. Tapi yang paling penting ada kegigihan di dalamnya. Lalu kemudian setiap hasil doa, usaha, ikhtiar itu kita serahkan semua dengan bertawakal kepada Yang Maha Kuasa agar usaha yang kita peroleh itu mendapatkan benefit yang nyata. Lalu kemudian tentu saja kita harus bersabar, sa-nya itu adalah sabar, ju-nya jujur, kemudian ta-nya itu adalah takwa. Nah, konteks ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu bersabar dalam kebaikan, dalam kebahagiaan maupun bersabar dalam kesedihan. Lalu selalu berbuat jujur sehingga apapun normanya kita berikan yang baik, tidak ada misinfo di dalamnya. Ya, kemudian kita bertakwa. Takwa ini itu ada hurufnya, huruf ta, kemudian qaf, kemudian waw dan juga ya. Nah, konteks ini penting bagi kita agar supaya kita selalu tawadu, tidak ujub, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih pintar. Tidak ria melakukan segala sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan dari yang lain. Tidak takabur, tidak menggampangkan segala sesuatu. Lalu kemudian kita selalu qanaah, merasa cukup,
kemudian selalu waro, berhati-hati, dan yakinlah bahwa segenap apa yang dilakukan oleh kita itu akan memperoleh kebahagiaan, rahmat, berkah dari Yang Maha Kuasa. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kita dengan modal keyakinan ini, maka niscaya insya Allah minimal kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan Indonesia emas yang merdeka, bersatu, dan berdaulat ini, tentu saja kita perlu yang dinamakan dengan value of change process. Nah, berawal dari kita harus tahu dulu kita mau kemana. Lalu kemudian kita harus punya nilai agar supaya pengetahuan ini bisa bernilai guna, bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, tentu saja nilainya itu harus nilai yang positif. Nah, nilai yang positif ini tadi minimal kan salah satunya adalah duit 1 juta misalnya. Ya, tentu saja harus punya akar. Akarnya dari mana? Satu adalah dari agama. Ya. Kemudian yang kedua, akar yang kedua itu tentu saja juga dari budaya. Ya. Nah, di Unida kita punya 2 konten ini, nanti kita lihat secara keseluruhan. Nah, nilai ini seoptimal mungkin harus berbasis kepada kompetensi, keterampilan. Kemudian keterampilan yang seperti apa? Yang berakhlakul karimah. Sehingga keterampilan yang berakhlakul karimah ini memberi rahmatan lil alamin bagi semua. Nah, tentu saja ini perlu proses pelatihan. Latihan yang dilangsungkan secara terus-menerus sebagai bentuk lesson learned by doing begitu. Lesson learned by doing misalnya ketika kita memancing tentu saja akan ada proses kesabaran dan sebagainya. Tentu saja ada proses pembelajaran. Kalau mau pancing itu berhasil begitu, kemungkinan kita harus lihat sikonnya, bagaimana si ikan dan sebagainya. Lalu ketika kita seperti bermain sepeda, yang dari tidak bisa menjadi bisa, ketika jatuh kemudian bangun, naik lagi sepeda, jatuh bangun, naik sepeda. Demikian juga berenang. Berenang kalau belum bisa maka dilakukan. Bisa jadi tenggelam seperti batu, tapi tidak ada takut begitu. Sehingga seoptimal mungkin berusaha untuk bisa berenang minimal mengapung begitu. Seperti juga bermain catur, tentu saja harus tahu aturan-aturan yang berlaku sehingga ketika kita menjalankan tidak salah. Nah, begitu juga dengan berusaha dan sebagainya. Proses ini lesson learned by doing ini merupakan salah satu upaya kita proses perubahan nilai-nilai perubahan seperti itu. Nah, terakhir di Unida, anakku sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di link Zoom dari webinar ini, kita punya 21 karakter tauhid yang mencoba mensinkronisasi, memblended local wisdom, national wisdom, global wisdom, dan juga spiritual wisdom. Di mana kontennya tentu saja basisnya agama dan juga budaya. Nah, selain juga nasionalitas dan juga internasionalitas. Tentu saja akhirnya adalah takwa, bagaimana menjadi rahmatan lil alamin bagi semua. Nah, ini menjadi karakter kampus bertauhid dari Unida, sehingga mudah-mudahan pemuda-pemuda yang kita coba bangun di dalam lingkungan Universitas Juanda bisa menjadi pemuda yang siap untuk menuntut ilmu dalam konteks ibadah, sehingga dia bisa mengimplementasikan menjadi khalifah yang baik, yang rahmatan lil alamin di bumi Indonesia minimal. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih atas apa yang Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian mau mendengar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah wacana dan kemudian bisa memberikan bukan guidance sebetulnya, namanya juga keynote begitu ya. Mudah-mudahan itu bisa di-blended sedemikian rupa oleh nanti narasumber. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Indra Cahya Uno. Terakhir saya sampaikan selamat berwebinar. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Ibu sangat luar biasa ya teman-teman, penyampaian dari keynote speaker kita. Itu Bapak Dr. Yudi Wahyudin, SPI MSI.